مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat karunia hidayahnya hingga sampai dengan detik ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian. Khususnya kenikmatan kita masih bisa bersama dengan bulan Ramadan di 1441 Hijriah kali ini. Walaupun suasana dan keadaannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita saat ini dalam melakukan amaliyah Ramadan hanya boleh kita lakukan di rumah saja, yang kesemuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang hari ini menguji kita dengan COVID-19, menguji kita dengan wabah yang sering kita kenal dengan virus corona, tapi tidak mengurangi semangat dan girah kita di dalam melakukan amaliyah Ramadan. Majelis yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh berbagai macam kenikmatan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang bisa melaksanakan amaliyah Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bulan Ramadan tidak hanya sekedar terdapatnya puasa Ramadan itu sendiri, tidak hanya malam Lailatul Qadar di dalamnya, ternyata terdapat banyak sejarah Islam yang terjadi di bulan Ramadan, di mana peristiwa bersejarah ini diukir dalam sirah yang memberitakan kepada kita umat muslim bahwa perjuangan secara fisik bahkan dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW beserta sahabat, yakni melakukan peperangan dengan kafir Quraisy dalam rangka menegakkan Islam di permukaan bumi. Sehingga ada beberapa peristiwa besar yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Pada hari Jumat pagi di tahun kedua Hijriah di Badar. Rasulullah sendiri yang langsung memimpin peperangan ini. Penyerangannya ini hanya melibatkan 313 kurang lebih pasukan muslim. 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan hanya 2 ekor kuda. Sementara di pihak lawan, kaum Quraisy memiliki 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta,
dan 300 ekor kuda. Rasulullah di dalam menggunakan taktik dengan menggeser pergerakan kaum muslimin ke sumur mata air terdekat musuh. Beliau juga memerintahkan agar sumur-sumur yang tersisa ditimbuni, sehingga gerakan musuh pun akan sesuai dengan keinginan. Perang dimulai dengan kubu muslim menurunkan Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, sedangkan kaum Quraisy menerjunkan Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Ketiga kafir Quraisy ini akhirnya tewas mengenaskan. Sementara Ubaidah mendapat luka serius dan mesti diusung keluar medan. Meskipun jumlah musuh lebih banyak, nyatanya Rasulullah SAW beserta sahabat, beserta pasukannya berhasil memenangkan pertempuran ini. Yang kalau secara logika mustahil bisa memenangkan pertarungan yang terlalu jauh perbandingan peralatan, pasukan. Tapi lagi-lagi kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah dan pasukannya, sehingga mampu menaklukkan lawan di perang Badar ini. Dalam kemendeahan kemenangan, kaum muslimin justru terlena dalam euforia dan membantai setiap musuh yang tersisa. Mereka juga merampas harta perang yang ada. Hal ini membuat Rasulullah segera menghentikannya dan memerintahkan untuk membagi rata harta rampasan perang yang terdiri dari 150 unta, 10 kuda dan berbagai perlengkapan perang. Perang Badar ini selain menjadikan kaum muslimin sebagai salah satu pasukan yang disegani, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kaum muslimin. Majelis kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua, perang Khandak. Perang Khandak yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Merupakan perang yang dilakukan dengan taktik membuat parit untuk melindungi Madinah. Perang ini melibatkan 3.000 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan musuh yang terdiri dari Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, dan Bani Murrah. Berdasarkan teknik perang yang diajarkan oleh Salman Al-Farisi dari Persia, Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit hanya dalam waktu 6 hari sebelum musuh tiba. Berkat parit ini yang kemudian pihak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslim. Selama 2 minggu mereka hanya bisa berbalas umpatan tanpa menyeberang. Setelah 25 hari akhirnya pihak musuh menyerah dan diadili. Itulah perjuangan Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, pembebasan Spanyol. Pada mulanya Spanyol ini disebut nama Andalusia oleh kaum muslimin. Namun sebelumnya negeri ini pernah diduduki oleh bangsa Pandal yang kejam, brutal. Kala itu Andalusia berada di bawah kepemimpinan Raja Roderick yang sangat kejam setelah menggulingkan Gaitasa. Kekejaman dari Roderick ini ternyata juga berdampak pada Julian, teman Gaitasa. Bahkan anak perempuan daripada Julian juga menjadi korban perkosaan Roderick. Kemarahan Julian ini memuncak dan akhirnya meminta bantuan Tariq bin Ziyad, seorang panglima Islam dari bangsa barbar. Julian menawarkan kesepakatan pada Tariq, yakni penyediaan sejumlah kapal untuk membawa pasukan muslimin menyeberangi lautan menuju Andalusia, serta gambaran geografis dan kondisi alam Andalusia yang akan menunjuki rute perjalanan pasukan. Panglima tentara Islam Tariq bin Ziyad memimpin 12.000 tentara Islam berhadapan dengan pasukan Roderick
yang tidak tanggung jumlahnya 90.000, diketuai oleh sendiri Raja Frederick. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada peperangan ini, untuk menambah semangat pasukannya, Tariq bin Ziyad membakar kapal-kapal perang mereka sebelum bertempur dengan tentara Raja Frederick. Beliau berkata, sesungguhnya surga Allah terbentang luas di hadapan kita, dan di belakang kita terbentangnya laut. Kamu semua hanya ada dua pilihan, apakah mati tenggelam atau mati syahid. Beginilah cara Tariq bin Zaid membakar semangat pasukannya. Pertempuran akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin dengan 3.000 orang syahid. Namun banyak juga yang tewas. Dari pasukan salib Frederick sendiri dikabarkan tewas. Dan meski ada yang mengatakan dia melarikan diri dengan sisa tentaranya. Berkat kemenangan ini, pasukan muslim mendapatkan harta rampasan yang tak ternilai. Mereka menjadi pasukan berkuda di mana sebelumnya mereka adalah pasukan pejalan kaki. Dan disinilah Islam masuk menyebar ke Eropa sampai ke 75% negara Perancis. Sebelum Paris seperti kota Arles, Bordeaux, Toulouse, Tours, dan kota Poitiers. Lalu yang selanjutnya pembebasan Palestina. Pembebasan Palestina yang pertama telah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Namun perang salib berhasil merebut kembali kota suci tersebut. Dalam pembebasan Al-Quds, Salahuddin Al-Ayyubi harus menghadapi beberapa perangan seperti perang Hittin. Namun berkat kearifan dan kecerdikannya, Salahuddin Al-Ayyubi mendapat kemenangan besar. Dan tentara salib tanpa perlu memakan banyak korban seperti yang terjadi dalam pembebasan Al-Quds. Dari peristiwa yang dapat kita ambil pelajaran betapa Rasulullah dengan para sahabat dan para pendahulu kita, pejuang penegak agama ini, walaupun di dalam bulan Ramadan, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan dibutuhkan kesabaran, tapi mereka mampu berjuang menegakkan agama ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.